Ramadan, Ramadan, Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Amalia 1 dan 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan kali ini Bapak bisa menyapa kalian. Mudah-mudahan dalam rangka kultum Ramadan ini sehingga kemudian mendatangkan keberkahan bagi kita. Dan mudah-mudahan pula segala amalan kita dari awal Ramadan sampai saat ini terkait dengan sholat kita, puasa kita, kemudian sodakoh kita, kemudian tarawih kita, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh kita yang nanti pada saat hari hisab atau yaumul hisab kita akan mendapatinya sebagai pahala yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tidak lupa salawat. Kita harus selalu sampaikan, kita harus selalu alamatkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang pemimpin para nabi atau penghulu para nabi. Beliau pula sang pembela kaum du'afa. Beliau pula pemberi syafaat kepada umat di hari kiamat. Mudah-mudahan sampai detik ini, bahkan sampai akhir hayat, kita dan kalian sekalian mudah-mudahan bisa mencontohnya atau meneladaninya sehingga kita bisa meniru beliau dari perilaku dan akhlaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin kalian atau kita belum bisa merasakan kejenuhan, belum bisa merasakan ketidaknyamanan, belum bisa merasakan yang namanya, kata orang Sunda mah karsal, ketika kita berada dalam situasi dan kondisi lockdown atau karantina mandiri, sebagaimana yang sekarang kita rasakan. Akan tetapi ketika sudah memasuki 1 tahun atau 1 bulan paling tidak, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai saat ini kita sudah merasakan kira-kira kurang lebih 10 minggu, mohon maaf, maka yang terjadi pada diri kita adalah rasa jenuh, rasa bosan, dan rasa ketidaknyamanan. Ini mungkin yang kita rasakan di dunia. Ini yang disebut dengan karantina yang membatasi diri kita. Yang biasanya kita bisa ke sekolah, kita bisa ke pasar, kita bisa berkunjung ke rumah teman, pada saat ini terus terang kita kemudian terbatasi. Sekarang hidup kita hanya dibatasi antara kasur, sumur, dan dapur. Paling jauh kita hanya di lembur. Nah, anak-anakku sekalian, ini baru karantina dunia. Coba kita bayangkan bagaimana nanti ketika saatnya tiba, ketika saatnya kita merasakan karantina alam kubur atau alam barzah. Betapa sangat mengerikan. Tidak ada orang tua, tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada kerabat sekalipun yang menemani kita. Yang ada adalah kesunyian. Yang ada adalah amal perbuatan kita yang akan menemani kita. Amal perbuatan yang baik atau amal perbuatan yang buruk. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan merasakan karantina alam kubur dengan kondisi ditemani oleh amal perbuatan yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang berbahagia, itulah kemudian
pada saat ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman atau tidak mendatangkan kepada kita kegembiraan, disinilah saatnya kita harus kembali kepada Sang Khalik atau yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini alhamdulillahirabbil alamin, kita berada dalam Syahrul Mubarak, bulan di mana disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan yang mulia di antara 11 bulan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena pada saat inilah kemudian kita tahu bahwasanya Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan, salah satunya disebut bulan mulia dikarenakan diturunkannya Al-Quran, kitab rujukan kita sebagai umat muslim. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita manfaatkan momen atau waktu atau saat-saat yang sangat berharga di bulan Ramadan ini dengan mengerjakan atau melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan berupa kebaikan-kebaikan yang nanti feedbacknya akan kembali kepada kita dengan kebaikan-kebaikan pula atau dengan pahala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di bulan Ramadan ini ada keistimewaan-keistimewaan yang harus kita tahu, sehingga kemudian pada saatnya nanti kita tidak akan kehilangan momen-momen yang sangat berharga pada bulan Ramadan ini. Sayang, seribu sayang, banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara orang-orang yang berpuasa lupa atau bahkan lalai, atau bahkan mungkin ada juga yang pura-pura lupa bahwasanya bulan puasa itu adalah bulan puasa atau bulan Ramadan adalah bulan puasa yang di dalamnya terdapat keistimewaan. Apa keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan? Yang pertama adalah bahwasanya Ramadan adalah bulan ampunan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambihi ma taqaddama min dzambihi. Disebutkan di situ shoma artinya berpuasa di siang hari, rujukannya ke puasa di siang hari. Dalam lanjutan hadis tersebut ada lagi man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Qoma referensinya atau rujukannya ke amalan di malam hari atau mungkin qiyamul lail. Maka pada saat ini di bulan Ramadan ini kesempatan buat kita, kesempatan buat kaum muslimin untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang kedua adalah di bulan Ramadan ini Allah kemudian melipat gandakan pahala. Maka dari itu anak-anakku sekalian, jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita terjebak dan termakan oleh kata-kata yang selalu kita dengar di tengah masyarakat bahwasanya tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Pada akhirnya banyak di antara kita, banyak di antara kalian yang melewatkan hari-hari yang sangat berharga ini, detik-detik yang sangat berharga ini dengan tidur. Apa yang didapat? Makan martabak, minumnya es cendol. Apa? Mata bengkak, ngajar rendol. Akhirnya itu saja, tidak ada yang lain. Maka dari itu Bapak ingatkan, mari baca Al-Quran. Ada yang sudah 5 juz mungkin, ada yang sudah 10 juz, ada yang 15 juz, bahkan ada mungkin di antara kalian yang sudah menamatkan, menghatamkan 30 juz. Maka ulangi dari juz pertama. Apalagi kalau ditambah dengan mengkaji makna dari Al-Quran itu sendiri. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, keistimewaan yang ketiga adalah bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini atau bulan Ramadan ini setiap waktunya adalah dikabulkannya doa. Rasulullah SAW menyampaikan, salasatun la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftira. Jadi as-shaim atau orang berpuasa itu, maka dia doanya tidak akan pernah tertolak. Nah, jadi ada 3 tadi kesempatan, ya. Bulan ampunan, kemudian bulan dilipat gandakan pahala kita, kemudian
doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, anak-anakku sekalian, maka mari manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk sesuatu yang bermanfaat sebagaimana yang Bapak tadi sampaikan. Sayang seribu sayang, di antara kita banyak yang masih melalaikan. Yang terjadi adalah di saat-saat bulan Ramadan ini banyak yang menghabiskan waktu di depan televisi. Apa yang dilakukan? Melihat atau menyaksikan tayangan-tayangan lawak-lawak dari televisi-televisi itu. Ini tidak boleh, tapi kemudian ini alangkah lebih baiknya kalau kemudian kita menyempatkan diri untuk menambah bacaan Al-Quran kita. Anak-anakku sekalian, ini saja mungkin yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kita semua. Ada raksasa beli pulsa, tidak terasa sebentar lagi kita berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.